Sebulan yang lalu, pada hari wisuda saya dan Shu Baozu, juga hari saya diakui oleh keluarga Shu. Di depan gerbang sekolah, Shu Baozu ingin menukar gelang Cartier palsunya dengan gelang giok naga putih yang diberikan Nyonya Fu kepada saya. Adik Qingwan, menurut aturan keluarga Shu kami, harus bertukar hadiah jika lulus pada hari yang sama. Tukarlah gelang dengan saya. Saat upacara wisuda nanti, saya janji akan mengembalikan gelangmu. Dia menggunakan aturan keluarga Su sebagai tameng. Saya terpaksa menukarnya dengannya. Tak disangka, saat upacara wisuda tiba, Shu Baozu tidak hanya mengembalikan gelang giok naga putih itu, malah menjatuhkannya hingga pecah. Shu Baozu, kamu tahu tidak? Gelang ini milik orang lain. Saya harus mengembalikannya. Maaf Adik Qingwan, kamu tahu. Saya tidak sengaja menjatuhkannya. Gelang Cartier saya itu bernilai 100.000. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja sebagai ganti rugi untuk gelang giok palsumu ini. Siapa yang mau gelang palsumu? Adik Qingwan, saya tahu kamu membenci saya karena mengambil identitasmu, mengambil kasih sayang orang tua, dan kakak laki-laki terhadapmu. Hari ini, di hadapan guru-guru sekolah dan teman-teman sekelas, saya meminta maaf secara resmi kepadamu. Maafkan saya Adik Qingwan. Shu Qingwan, apa yang kamu lakukan? Ayah, Ibu, jangan salahkan Adik Qingwan. Aku yang tidak sengaja merusak gelang tangannya. Dia marah. Wajar saja dia mendorongku. Hanya untuk sebuah gelang berkualitas rendah. Ia berani mendorongmu sampai kepalamu terluka. Sungguh tidak masuk akal. Ayo, ayah ibu akan membawamu ke rumah sakit. Cepat. Ayah, Ibu. Kakak laki-laki aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang menabrak. Shu Baozu memfitnahku mendorongnya sampai kepalanya terluka. Ayah, ibu, dan kakak laki-lakiku terburu-buru membawanya ke rumah sakit, meninggalkanku sendirian di aula, membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Keluarlah dari sekolah. Cepat pergi. Keluarlah dari sekolah. Sekolah kami tidak menyambutmu. Tidak mengerti? Sekolah kami tidak menyambutmu. Shu Baozu masih belum berhenti. Dia kembali menjerumuskanku, mendorongnya ke dalam kolam renang. Baozu! Hal-hal. Aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang melompat. Orang tua kandungku, Deni, Shu Baozu, mengusirku dari keluarga Su. Su Seiyu. Shu Baozu, pasangan keluarga Shu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membuat kalian membayar darah dengan darah. Membayar. Gelang giok naga putih, bukankah sudah dipecahkan oleh Shu Baozu? Mungkinkah aku terlahir kembali? Kau teriak-teriak apa? Kukatakan padamu, meskipun Tuan dan Nyonya akan secara resmi mengakui kembalimu ke keluarga Shu, kau tetap takkan bisa menandingi Nona Baozu. Kalau tidak, mengapa mereka secara pribadi membawa Nona Baozu ke sekolah untuk menghadiri upacara kelulusan, sementara kau disuruh naik taksi saja? Keluar. Menyuruhku keluar. Siapa kau ini? Pergi. Segala sesuatu di kehidupan sebelumnya, semua karena gelang giok naga putih di kehidupan ini, aku akan menggunakannya untuk menagih semua hutang kehidupan sebelumnya.
Satu persatu ku tagih kembali. King Wan, aku baru saja melihat pengasuh keluar dari kamarmu. Apakah dia datang untuk memberitahu kita berangkat ke sekolah untuk menghadiri upacara kelulusan? Ya, tapi sebelum ke sekolah, kita perlu pergi ke tempat lain dulu. Mana? Panti asuhan. Aku tidak percaya. Dengan melakukan ini, aku akan menempuh jalan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Kenapa kamu belum sampai? Upacara kelulusan akan segera dimulai. Segera sampai. Apakah keterlambatan kita membuat orang tuamu tidak senang? Kamu juga. Hari ini adalah upacara kelulusanmu. Dan hari pengakuan keluarga Shu, hari yang sangat penting. Kenapa kamu harus pergi ke panti asuhan hari ini? Zhang Yue tidak mengerti mengapa aku harus pergi ke panti asuhan dan membuang waktu. Hanya aku yang tahu. Aku sengaja terlambat untuk menghindari bertemu Shu Baozu di gerbang sekolah. Nona, tujuan kalian sudah sampai. Kebetulan sekali, kamu juga datang ke sekolah pada jam ini. Menurut aturan keluarga Shu, jika dua orang lulus bersamaan, mereka harus bertukar hadiah. Mari kita tukar gelang. Aku jelas-jelas pergi ke panti asuhan menghabiskan waktu lama. Kok masih bisa bertemu Shu Baozu? Adik King Wan, banyak teman sekelas yang melihat. Tukarlah dengan aku. Barangku tidak pantas untuk kamu. Hanya ada satu kemungkinan, kehidupan lampau dan sekarang. Shu Baozu menggunakan gelang Cartier palsu untuk menukar gelang giok naga putihku. Memecahkan gelang itu sudah direncanakannya. Adik King Wan, aku tahu kamu tidak tega. Aku janji, setelah kita masuk aula kelulusan dan mengikuti pesta kelulusan, aku akan mengembalikan gelangmu. Lihat. Keluar dari sekolah. Kamu tidak diterima di sini. Di kehidupan lampau, aku dibully oleh murid-murid sekolah. Murid-murid inilah yang merekam video aku mengganggu Baozu dan mengunggahnya ke situs sekolah. Ditambah lagi, Shu Baozu memperkeruh keadaan. Nona Shu, sungguh baik hati kepada Shu King Wan. Adik yang baru ditemukan ini mengeluarkan gelang Cartier senilai 100.000 untuk ditukar. Shu King Wan benar-benar tidak tahu terima kasih, malah tidak mau menukar. Katanya, Shu King Wan dibesarkan di panti asuhan. Pantas saja. Meski dia masuk sekolah Ivy League kita untuk belajar, juga sangat picik dan tidak pantas ditampilkan. Adik King Wan, aku tahu murid berprestasi sepertimu meremehkan kakak yang bodoh sepertiku. Tapi aku tidak menyangka kamu sampai begitu jijiknya hingga tidak mau menukar hadiah denganku. Shu King Wan keterlaluan, Nona Shu terlalu terzalimi. Benar, belum diakui keluarga Shu sudah sangkui ini. Kalau sudah diakui, apa jadinya nanti? Shu Baozu benar-benar tanpa lelah ingin menghancurkan reputasiku. Kalau kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri, aku tentu akan memenuhi keinginanmu. Kalau adik King Wan, kalau tidak mau ya. Karena kamu bersikeras, aku akan menukar denganmu. Kuharap kamu tidak menyesal. Adik King Wan bercanda. Bagaimana mungkin aku menyesal? Apa ini? Gelang identitas panti asuhan. Adik King Wan, apakah kamu keliru gelang ini? Adalah gelang panti asuhanmu. Langsung bilang, ada yang membeli Shu King Wan sebuah gelang giok sebagai hadiah kelulusan. Aku ingin menukarnya lalu menghancurkannya agar Shu King Wan membuat masalah di upacara kelulusan. Membuat orang tua tidak suka. Dia ternyata tidak memakainya. Shu King Wan, kalau kamu tidak mau menukar dengan Baozu, ya sudah. Kenapa kamu menyembunyikan gelang yang bagus? Gunakan gelang panti asuhan untuk mempermalukan Baozu. Kamu bohong. King Wan tidak menyembunyikan gelang. Aku memang tidak menyembunyikan gelang. Gelang ini baru saja aku ambil dari panti asuhan. Saat berpamitan dengan ibu kepala, dia memberikannya untukku sebagai kenang-kenangan. Ibu kepala, bolehkah aku mengambil sebuah gelang identitas panti asuhan sebagai kenang-kenangan? Boleh. Aku tidak tahu keluarga Shu punya aturan seperti ini. Jadi aku tidak menyiapkan hadiah. Tapi kakak, kenapa di rumah tadi kamu tidak menukar denganku? Lagi pula, bukankah kamu berangkat lebih dulu setengah jam dari rumah dariku? Kenapa? Baru sampai sekarang? Aku, kondisi panti asuhan tidak baik. Hanya membeli Shu King Wan satu gelang sebagai kenang-kenangan itu aja. Tapi tindakan Shu Baozu membuat orang berpikir. Benar, di rumah dia tidak menukar dengan Shu King Wan.
tapi baru menukar di sekolah. Padahal berangkat setengah jam lebih awal dari keluarga Shu. Tapi di sini, bertemu dengan yang pergi ke panti asuhan. Setelah berputar-putar, Shu Qingwan, apakah Shu Baozu sengaja menunggu Shu Qingwan di sini? Dia sengaja membuat keributan ini. Shu Baozu sangat licik. Baozu, mereka semua berpihak pada Shu Qingwan. Bagaimana ini? Kakak, cepat ambil gelangnya. Adik Qingwan, karena ini adalah peninggalan dari panti asuhan, maka kita tidak perlu menukarnya lagi. Tidak boleh, harus ditukar. Karena ini adalah aturan keluarga Shu. Mengenai panti asuhan, saya akan menjelaskannya nanti. Shu Baozu sebelumnya berusaha keras untuk menukar. Mengapa sekarang tidak mau menukar lagi? Mungkin dia merasa gelang Shu Qingwan terlalu murah. Anak perempuan yang dibesarkan keluarga Shu, pola pikirnya terlalu sempit. Kakak, kamu tidak seperti yang mereka katakan. Merasa gelangku terlalu murah, kan? Aku baru saja bercanda dengan adik Qingwan. Aku tukar. Qingwan, menurutmu mengapa Shu Baozu bersikeras? Menukar gelang denganmu? Dia ingin menipu gelang giok naga putihku, lalu memecahkannya di upacara kelulusan, memancingku marah padanya. Membuat guru dan siswa salah paham bahwa aku mengganggunya. Membuat keluarga Shu marah dan tidak mengakuiku. Tidak tahu. Mungkin dia tidak senang kamu diakui keluarga Shu dan sengaja mencari masalah. Setelah kejadian tadi, saat pengakuan keluarga nanti, ia seharusnya tidak berani berbuat onar lagi. Shu Baozu bukan orang yang mudah menyerah. Dan aku datang ke sini bukan untuk mengakui keluarga Shu. Ayo kita masuk. Para guru dan teman-teman sekalian, selamat siang. Saya adalah orang tua dari perwakilan siswa, Shu Baozu. Bukankah perwakilan siswanya adalah Qingwan? Mengapa berubah menjadi Shu Baozu? Itu Tuan dan Nyonya Shu. Mereka bilang padaku teman sekelas Shu Qingwan secara sukarela memberikan kuota perwakilan siswa kepada teman sekelas Shu Baozu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Mereka menipumu. Ayah dan ibu sudah menelpon dan mendesak lo. Kamu sendiri yang tidak mau datang. Sekarang kami mengganti kuota itu dengan Baozu. Masih ada masalah apa lagi? Qingwan hanya terlambat sebentar. Kalian langsung cari guru untuk mengganti kuota perwakilan siswanya dengan Shu Baozu. Ada orang tua yang memihak anak angkat dan memperlakukan anak kandung sendiri dengan buruk seperti ini? Ternyata Shu Baozu diadopsi oleh keluarga Shu. Antara anak angkat dan anak kandung, keluarga Shu malah... Meskipun Baozu bukan anak kandung kami, ya, telah menemani kami selama 18 tahun di hati kami. Dia sama seperti anak kandung. Qingwan dan Shu Baozu, keduanya adalah putriku. Ayah, ibu, jangan lagi membela aku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak ada di sini. Aku pergi sekarang. Baozu. Baozu, di hati kakak, hanya kamu satu-satunya adik. Ini hadiah kelulusan yang kakak siapkan untukmu. Suka. Baozu, Untukmu. Shu Qingwan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil menemukan keluarga kandungmu. Putri keluarga Shu hanya boleh ada satu, yaitu aku. Kamu! Zhang Yue, jangan marah. Keluarga seperti ini sudah tidak kuinginkan lagi. Terima kasih ayah ibu. Terima kasih kakak. Tapi yang paling kusukai adalah gelang adik Qingwan. Ini Bukankah gelang itu kusembunyikan di lemari pakaian? Kenapa ada di tanganmu? Qingwan, bukankah kamu bilang akan memakai gelang ini yang diberikan Nyonya Fu padamu untuk menghadiri upacara kelulusan? Kenapa kamu menyembunyikannya di lemari? Gelang giok naga putih ini adalah pusaka yang diwariskan untuk menantu keluarga Fu. Karena aku tidak berencana menjadi menantu keluarga Fu, lebih baik tidak usah memakainya. kamu masih berani bertanya. Baozu dengan tulus hati memberikan gelang Cartier miliknya untuk menolongmu menjaga gengsi. Kamu malah memberinya gelang murahan, membuatnya malu. Untungnya aku tahu kamu menyembunyikan gelang di rumah, lalu menyuruh orang mengantarkannya. Rupanya kamu yang melakukannya. Aku. Shu Qingwan, kamu ingin membuat Baozu malu. Ibumu ingin membereskan kekacauanmu, dan kamu malah melotot pada ibumu seperti ini. Memang benar, anak panti asuhan tidak punya tata krama. Baozu, gelang murahan seperti miliknya ini, lebih baik tidak usah dipakai. Pakailah perhiasan yang kakak berikan padamu. Keluarga Shu punya aturan, jika dua orang lulus bersamaan, harus saling bertukar hadiah. Gelang ini harus kupakai. Jangan pakai.
Apakah kamu tahu? Gelang ini terbuat dari giok naga putih. Anak durhaka, berani-beraninya memukul Baozu seperti itu. Baozu, bagaimana kondisimu? King Wan, Shu Qingwan, apa yang kau lakukan? Demi sebuah gelang palsu. Kau sampai mendorongnya hingga kepalanya terluka? Sungguh tidak masuk akal. Di kehidupan sebelumnya, Su Baozu, kalian memihaknya saat kepalanya terluka. Di kehidupan ini, saat kepalaku terluka, kalian tetap memihaknya. Kalau begitu, ikutlah bersamanya. Jatuh ke dalam jurang. Shu Baozu, kamu tahu apa yang kamu jatuhkan? Bukankah ini hanya sebuah gelang giok biasa? Gelang Cartier yang aku tukar denganmu sebelumnya. Harganya 100.000. Aku tidak memintamu menggantinya. Anggap saja aku yang menggantinya. Adik King Wan, jangan marah lagi ya. Gelang Cartier seharga 100.000. Kenapa intan yang copot itu plastik? Baozu hanya salah mengambil. Apa masalahnya? Uang 10.000 ini cukup untuk membeli 10 gelangmu yang berkualitas rendah. Shu Qingwan, aku sarankan kamu berhenti di sini. Jika kamu masih mencari masalah dengan Baozu, karena gelang berkualitas rendah ini, jangan salahkan aku jika tidak mengakui kembalimu ke keluarga Shu. Ayah, ibu, aku tidak apa-apa sedikit dirugikan. Jangan karena aku, kalian tidak mengakui adik King Wan. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya. Baozu, kamu terlalu baik hati. Shu Qingwan, jika kamu masih ingin kami mengakui kembalimu ke keluarga Shu, segera minta maaf dan akui kesalahan pada Baozu. Mereka memihak Su Baozu dengan sangat jelas. Kenapa di kehidupan sebelumnya, aku tidak bisa melihatnya. Terus, berusaha menyenangkan mereka, ingin mendapatkan kasih sayang mereka. memperlakukan anak kandung seperti sampah, anak angkat seperti permata. Belum pernah aku melihat orang tua seperti kalian. Tidak mengakui kembaliku ke keluarga Su? Bagus. Lagi pula kartu keluargaku belum dipindahkan kembali ke keluarga Su. Tepat sekali. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Ayah, ibu, adik King Wan hanya mengatakan kata-kata marah saja. Dia tidak akan menyangkal kalian. Dan juga tidak mungkin melepaskan Ratu sebagai putri keluarga Shu. Baozu benar. Menurutku dia, Shu Qingwan, hanya berpura-pura di hadapan kita. Itu taktiknya saja. Siapa bilang gelang ini gelang berkualitas rendah? Ini adalah gelang antik dari akhir dinasti Qing. Gelang giok naga putih. Apa? Gelang giok naga putih? Ini gelang batu giok naga putih. Bagaimana ini? Aku tidak mampu menggantinya. Baozu, jangan dengarkan dia yang menakut-nakutimu. Gelang batu giok naga putih yang asli ada di tangan keluarga Fu. Tidak mungkin ada di tangannya. Benar, 30 tahun yang lalu, kakek Fu dengan harga 100 juta yuan memenangkan gelang batu giok naga putih ini dan menghadiahkannya kepada nenek tua. Kemudian nenek tua menurunkan gelang batu giok naga putih ini kepada ibu Fu. Sejak itu gelang ini menjadi simbol menantu keluarga Fu. Shu Qingwan ini terlalu bodoh. Berkata gelang di tangannya adalah gelang batu giok naga putih. Kenapa dia tidak langsung saja bilang, dia adalah calon menantu yang ditetapkan keluarga Fu? Berani-beraninya menipu atas nama keluarga Fu. Dia tidak tahu kehebatan Fu Yunhui. Dengar, Shu Qingwan, kenapa diam saja? Kurasa kamu terbongkar kebohonganmu, jadi tidak bisa bicara. Aku sarankan kamu berlutut sekarang dan sujud minta maaf pada Baozu. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak akan membiarkanmu. Kakak. Adik King Wan, aku akan ganti lebih banyak uang untukmu. Jangan berbohong bilang gelang ini adalah gelang batu giok naga putih keluarga Fu. Nanti marahi direktur Fu. Keluarga Su kami tidak akan berakhir baik. Aku tidak mau uangmu. Ayah, ibu, adik King Wan tidak mau uang kita. Artinya dia sudah menyadari kesalahannya. Kalian jangan marah padanya lagi. Gelang ini memang milik keluarga Fu. Sebelum datang ke sekolah, saya sudah menghubungi Fu Yunhui untuk mengembalikan gelang ini kepadanya. Dia sedang dalam perjalanan ke sekolah. Kalian tunggu saja Fu Yunhui datang untuk meminta pertanggungjawaban kalian, terutama kamu, Shu Baozu. Apa Fu Yunhui? Aku tidak sengaja membuat gelang tangan giok naga putih Pak Fu menjadi lebih hancur. Bagaimana ini? Semakin hancur, semakin banyak uang ganti ruginya. Tunggu sampai tidak mampu mengganti, kamu tunggu saja masuk penjara. Shu Qingwan, kamu diam. Percaya tidak kalau kamu mengancamnya lagi? Aku bunuh kamu.
saja, sebelum kamu membunuhku, kamu pasti akan dianggap oleh Fu Yunhui sebagai kaki tangan Su Baozu dan dihabisi. Ayah sudah berbisnis dengan Pak Fu seumur hidup. Sampai sekarang pun tidak punya satu kontak Pak Fu. Kamu yang tumbuh besar di panti asuhan, mana mungkin punya? Menurutku kamu cuma membuat sebuah kontak menuliskan nama Pak Fu. Berpura-pura saja. Su Qingwan, berani-beraninya kamu mempermainkan kami. Hari ini aku pasti memukulmu sampai mati. Tuan Fu Yunhui dari grup Fu telah tiba. Pak Fu, Anda... Pak Fu, halo, saya adalah Su Qingwan yang sebelumnya menelepon Anda. Nona Shu, hari itu berkat bantuanmu. Ibuku selamat. Budiman, tak perlu kata terima kasih. Apapun permintaanmu, silakan katakan padaku. Pak Fu, saya memang ada satu hal yang perlu bantuan Anda. Kenapa Pak Fu datang? Apa hubungannya dia dengan Shu Qingwan? Sebenarnya apa ya? Jangan-jangan yang dikatakan Su Qingwan benar. Gelang tangannya itu benar-benar gelang tangan Giok Naga Putih. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Shu Qingwan hanyalah anak liar yang dibesarkan di panti asuhan. Sama sekali tidak ada hubungan dengan Presiden Fu. Bagaimana mungkin keluarga Fu menyerahkan pusaka turun-temurun untuk menantu perempuan kepada dia? Aku tahu apa yang terjadi. Presiden Fu adalah ketua yayasan sekolah. Hari ini adalah upacara kelulusan. Presiden Fu datang untuk inspeksi. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Shu Qingwan. Presiden Fu, tolong Anda lihat. Periksa ini. Ini adalah gelang anak durhaka saya, Shu Qingwan, setelah pecah. Dia mengaku-ngaku. Ini adalah gelang giok naga putih keluarga Fu. Gelang ini jelas terlihat seperti giok murahan. 10.000 rupiah 3 buah di pinggir jalan. Mana bisa dibandingkan? Dengan gelang giok naga putih keluarga Fu, ini jelas adalah barang sampah. Presiden Fu, meskipun Shu Qingwan adalah adik saya, tetapi dia bermoral buruk, berperilaku tidak baik, di mana-mana, menipu dan mengelabui. Jadi keluarga Shu kami sudah memutuskan untuk tidak mengakuinya sebagai keluarga. Anda ingin menghukumnya bagaimanapun, silakan. Benar-benar tidak segan-segan ingin membuatku mati. Untungnya di kehidupan sebelumnya, aku sudah putus asa pada mereka. Presiden Fu, adik Qingwan, dia hanya ingin memeras saya. Makanya mengarang kebohongan ini, Anda orang yang berhati besar, janganlah menghitung dengan dia. Saya gantikan dia meminta maaf pada Anda. Pergi! Dari mana datangnya makhluk yang tidak tahu? Oh ini berani-beraninya memfitnah keluarga Fu saya. Gelang giok naga putih adalah gelang berkualitas rendah. Apa? Gelang Shu Qingwan. Ternyata benar-benar gelang giok naga putih. Tuan, semuanya pecah. Siapa yang melakukannya? Sial, Pak Fu sangat marah. Jika dia tahu yang memecahkan adalah aku, pasti tidak. Aku sama sekali tidak boleh mengakuinya. Ayah, ibu, kakak, jangan takut. Aku akan segera memberitahu Pak Fu. Semua ini adalah perbuatanku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Baozu, Pak Fu sekarang sangat marah. Jika kamu pergi mengaku, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayah, ibu, kakak, tidak apa-apa. Asalkan kalian baik-baik saja. Aku juga akan baik-baik saja. Ayah, bagaimanapun juga, kita sudah berkonflik dengan Shu Qingwan. Lebih baik, kita tuduh semua padanya. Lao Shu. Pak Fu, saya tidak bisa mengendalikan anak perempuan saya yang durhaka, Shu Qingwan. Yang memecahkan gelang giok naga putih Anda. Kalian benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Apakah kalian menganggap teman-teman sekelas dan guru yang hadir di sini tidak ada? Gelang giok naga putih jelas-jelas dipecahkan oleh Su Baozu. Keluarga Su malah menyiramkan air kotor ke tubuh Su Qingwan. Sungguh tidak tahu malu. Keluarga Shu sebagai salah satu keluarga terkemuka di Haicheng. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Kalian keluarga Shu sangat berani. Berani menipuku. Siapa? Su Baozu. Maju ke depan. Tuan Fu, saya benar-benar tidak tahu. Ini adalah gelang giok naga putih keluarga Fu. Mohon maafkan saya kali ini. Kalau permintaan maaf berguna, untuk apa ada polisi? Shu Baozu, saya sarankan kamu ganti rugi sesuai harga. Tuan Fu, 5 miliar. 5 miliar? Gelang giok naga putih jelas-jelas hanya 1 miliar. 1 miliar adalah harga 30 tahun lalu. Sekarang perkiraan harga gelang giok naga putih adalah 5 miliar. 5 miliar? Betapa senangnya Su Baozu saat menjatuhkannya. Sekarang dia menyesalinya. Entah apakah keluarga Shu akan mengganti rugi untuk Shu Baozu. Tidak ganti rugi pun harus ganti. Shu Qingwan menyembunyikan gelang itu di rumah. Keluarga Su yang mencurinya ke sekolah. Saat Su Baozu menggunakan gelang ini, Shu Qingwan berusaha menghentikan. Keluarga Shu malah menghalangi. Shu Qingwan menjatuhkan gelang ini. Keluarga Shu juga punya setengah tanggung jawab. Ayah, ibu, kakak, aku benar-benar tidak tahu kalau gelang ini semahal ini. Aku tidak sengaja. Pak Shu, bagaimana kalau kita bantu Baozu mengganti rugi 5 miliar ini? Ayah, 5 miliar ini tidak kita ganti. Nama baik keluarga Su akan hancur apalagi. Ini adalah gelang Tuan Fu. Kita harus mengganti rugi. Tidak mau pun harus ganti. Keluarga Su akan mengganti rugi 5 miliar ini untuk Su Baozu. Demi seorang anak angkat,
Keluarga Su benar-benar rela ya, Tuan Fu. Saya dengar Anda ingin mengakuisisi panti asuhan Xiangyang, membangun mal. Tapi Ibu Kepala, panti tidak setuju. Bagaimana kalau saya bantu Bapak membujuknya? Di kehidupan sebelumnya, Ibu Kepala khawatir anak-anak panti asuhan tidak punya tempat tinggal. Jadi dia menolak pengambil alihan dari grup Fu. Akibatnya, panti asuhan Bintang diambil alih dan anak-anaknya diatur oleh Fu Yunhui untuk ditempatkan di Yayasan Fu. Di kehidupan ini, aku ingin panti asuhan Xiangyang kami Mendapatkan keuntungan ini, sekaligus membalas budi Fu Yunhui. Ibu Kepala. Baik. Presiden Fu, Kepala Panti Asuhan Xiangyang menyetujui pengambil alihan kami. Bagus sekali, aku tahu alasannya. Fu Qingwan memberitahu Presiden Fu saat ini bahwa dia akan membantu membicarakan persetujuan pengambil alihan panti dengan kepala. Dia hanya memanfaatkan koneksinya untuk mendapatkan satu jasa agar kami terhindar dari ganti rugi 500 juta itu. Mungkinkah? Apa yang tidak mungkin? Dia itu selalu ingin mendapatkan pengakuan orang tua agar bisa kembali ke keluarga Shu dan diakui. Saat ini adalah kesempatan terbaik. Su Qingwan, karena kamu membuat CEO Fu membebaskan ganti rugi 500 juta, maka kami akan bermurah hati mengakui kamu kembali ke keluarga Su. Meskipun kami mengakui kamu kembali ke keluarga Shu, tetapi jika kamu berani mengganggu Bao Su kami lagi, kami tetap akan mengusir kamu. CEO Shu, kalian jangan pikir aku membantu CEO Fu. Membujuk direktur setuju dengan pengambil alihan adalah untuk keluarga Su kalian. Aku membujuk direktur setuju dengan pengambil alihan CEO Fu karena merasa gelang giok naga putih yang dipecahkan Su Baozu, aku juga punya tanggung jawab. Jadi, membalas budinya. Sedangkan ganti rugi kalian, lihat keinginan CEO Fu. Kalian ikuti kata Nona Shu, ganti rugi 500 juta. Sangat layak. Ayah, ibu, kakak, adik, Qingwan, tadi apakah sengaja menyesatkan kami, membuat kami malu di depan umum? Pastinya. Jianghuo. Su Qingwan, kamu menyesatkan kami. Kamu tidak pantas jadi anak keluarga Su. Anak kalian, CEO Shu, jangan pikir. Sebelumnya, aku bilang tidak mau diakui. Adalah bercanda. Apa maksudmu? Su Qingwan sekarang adalah tunangan dari Fu Yunhui. Dia bisa membawa keuntungan bagi keluarga Shu. Jangan biarkan dia memutuskan hubungan dengan kita. Qingwan, meskipun sekarang kamu adalah tunangan yang diakui oleh Direktur Fu, tapi kamu tidak punya latar belakang keluarga Fu. Sulit untuk benar-benar menerimamu. Jika kamu adalah putri keluarga Shu, itu akan berbeda. Qingwan, tadi ibu terlalu terburu-buru, baru mengatakan hal seperti itu. Ibu minta maaf padamu. Jangan lagi bilang kita putus hubungan. Kata-kata emosional seperti itu. Apakah keluarga Fu akan menerimaku? Itu urusanku. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Tuan Shu, lebih baik kamu segera tanda tangani surat pemutusan hubungan ini. Jika tidak, aku khawatir semua orang akan menertawakanmu. Seorang presiden direktur Shu, ingkar janji. Bukankah Tuan Su sebelumnya tidak mengakui Su Qingwan? Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Sebelumnya mereka tidak tahu hubungan Su Qingwan dengan Direktur Fu. Sekarang mereka tahu. Tentu saja tidak bisa diputus. Kalau diputus, hilanglah calon menantu masa depan Direktur Fu ini. Tuan Shu dan Nyonya Shu tidak tahu malu. Kamu? Siapa bilang aku tidak menandatanganinya, Su Qingwan? Kamu pasti akan menyesal memutuskan hubungan dengan kami. Hal yang paling kusesali adalah mengakui kerabat dengan kalian di kehidupan sebelumnya. Direktur Fu, ayo kita pergi. Pak Fu, hari ini terima kasih telah membantu saya. Dan juga terima kasih karena tidak mempermasalahkan soal gelang giok naga putih. Kamu menyelamatkan ibuku. Aku membelamu adalah hal yang seharusnya. Sedangkan untuk gelang giok naga putih, aku sudah mendapat ganti rugi 5 miliar. Dan pengambil alihan panti asuhan. Bukan begitu. Bagaimanapun juga, terima kasih. Qingwan, keluarga Su tidak akan tinggal diam. Keluarga mereka besar dan berkuasa. Kamu bukanlah lawan mereka. Mengapa kamu tidak meminta Fu Yunhui terus melindungimu? Aku dan Fu Yunhui sudah selesai. Jika aku minta bantuannya lagi, akan membuatnya jengkel. Lagi pula, aku sudah punya ide untuk menghadapi keluarga Shu. Apa sebenarnya yang terjadi? Proyek ini sudah sampai tahap akan menandatangani kontrak. Mengapa bisa direbut oleh Shugro? Shugro melakukan persaingan tidak siang. Kami sudah sepakat soal harga. Mereka sengaja menekan 1 poin. Besok adalah tender proyek renovasi kawasan lama Fu Group. Jika direbut lagi oleh Su Group, kalian semua bisa pulang. Pak Su, saya bisa 100% membuat Su Group memenangkan tender ini. Siapa kamu? Nama saya Shu Qingwan.
Saya adalah putri yang memutuskan hubungan dengan keluarga Xi. Saya tahu orang tua Pak Xi dibunuh oleh Shu Zhen. Saya juga punya dendam mati dengan keluarga Shu. Mari kita bekerja sama, membuat Su Group bangkrut, membuat keluarga Su hancur berantakan. Bagaimana? Mengapa saya harus percaya padamu? Tuan Shu, lihat saja tren panas keluarga Su hari ini. Aku percaya kamu sudah putus hubungan dengan Shu Group. Tapi apa jaminanmu aku pasti menang tender? Tuan Su, harga dasar tender Anda 580 juta. 665 ribu, kan? Bagaimana kamu tahu harga dasarku? Dari mulut keluarga Su di kehidupan sebelumnya. Proyek renovasi kawasan tua Fu Group. Kenapa harga dasarmu persis 100.000 lebih rendah dari Shu Group? Aku menyuap petugas kebersihan Su Group. Orang itu mencari di tempat sampah kantor tangan kanan Su Xiangxi dan menemukan harga dasar tender 580 juta 665 ribu. Aku turunkan 100 ribu dari harga dasarnya. Kerja bagus. Su Ziyu menyuap petugas kebersihan perusahaanmu. Orang itu mencari di tempat sampah tangan kananmu dan menemukan harga dasar tender. Xiao Tang, segera periksa rekaman CCTV kantor wakil presiden Lin. Baik, Tuan Shu. Pak Su, memang seperti yang dikatakan Nona Su, ada petugas kebersihan yang menemukan harga dasar di tempat sampah kantor wakil presiden Lin. Pak Su, bagaimana kalau kita bekerja sama? Tidak hanya bekerja sama, lelang hari lusa juga akan sepenuhnya ditangani oleh Nona Su. Bagaimana? Saya tidak akan mengecewakan Pak Su. 我跟你说，是这样的。Su Qingwan, untuk apa kamu kesini? Saya diundang untuk menghadiri acara lelang. Adik King Wan, kami sudah memeriksa. Kamu bukan tunangan Pak Fu sama sekali. Pak Fu membantumu di upacara kelulusan. Hanya karena kamu menyelamatkan Nyonya Fu. Dengan statusmu, kamu sama sekali tidak mungkin diundang ke tempat seperti ini. Su Qingwan, saya sarankan kamu sekarang segera pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan segera memanggil Satpam untuk mengusirmu. Satpam! Ada apa, Nona? Orang ini memasukkan identitas dan menyusup ke acara lelang. Saya mau kalian segera mengusirnya. Nona, silakan pergi. Saya diundang untuk menghadiri acara lelang. Saya punya undangan. Bahkan saya masuk karena dibawa kakak saya. Shu Qingwan ini, atas dasar apa dia punya undangan? Dia tidak mungkin punya undangan. Undangannya pasti palsu. Baozu, kakak akan membantumu. Shu Qingwan, kemarin di upacara kelulusan, kau menamparku beberapa kali. Hari ini aku akan membalasnya berlipat ganda. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Tuan Fu, saya dan kakak saya menemukan adik King Wan membawa undangan palsu, ingin menyusup ke tempat lelang. Kami ingin membujuknya pergi. Tuan Fu, undangan saya asli. Saya adalah perwakilan dari Su Group. Ini asli. Saya mungkin keliru. Perlu bantuan menyerahkan mereka ke polisi. Luka ringan saya ini, meski Subausu pergi ke kantor polisi, hanya akan mendapat peringatan, tidak ada gunanya. Tidak perlu. Aku akan membalasnya dengan satu tamparan saja. Baozu, jangan marah. Su Qingwan ini adalah perwakilan Su Group. Nanti kakak akan merebut proyek lelang dari tangan Su Group untuk membalaskan dendamu. Terima kasih, Kak. Lelang resmi dimulai. Mohon perwakilan setiap perusahaan menyerahkan dokumen penawaran Anda. Ini milik kami. Kak, adik King Wan terlihat begitu tenang. Jangan-jangan proyek ini direbut olehnya. Tenang, penawaran kami dibuat berdasarkan harga dasar Shu Group dikurangi 100 ribu. Yang menang pasti kami. Yang ini. Baik. Hasil tender kawasan Kota Tua sudah keluar. Perusahaan yang menang adalah Shu. Perusahaan yang memenangkan tender adalah milik Nona Shu Qingwan, Grup Shu. Grup Shu? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin, Direktur Fu.
Apakah Anda memberikan tender kepadanya? Karena Su Qingwan menyelamatkan ibu Anda. Proposal dari grup Shu dan grup Shu. Keduanya lolos seleksi awal. Kualifikasi dan kekuatan masing-masing memiliki keunggulan. Mengapa Anda yakin grup Shu tidak bisa memenangkan tender? Karena harga dasar kami, grup Shu, 100.000 lebih rendah dari grup Shu. Baozu, diam. Bodoh, membuka kelemahan sendiri. Direktur Fu, karena grup Su keberatan dengan hasil tender, saya usulkan untuk mempublikasikan harga dasar tender grup Shu dan grup Shu. Harga dasar tender adalah konten rahasia yang tidak Tidak bisa dipublikasikan sembarangan. Harga dasar grup Shu seharusnya 586.665.000. Bagaimana mungkin berubah menjadi 586.445.000? Mengganggu ketertiban rapat tender, keluarkan orang dari grup Shu. Proyek Fu Group ke depannya dilarang diikuti tender oleh grup Shu. Direktur Fu, saya salah. Mohon jangan larang grup Shu ikut tender. Direktur Fu, Shu Zheyu benar-benar mendatangkan malapetaka sendiri. Ayah. Bukankah Anda bilang tender kali ini pasti menang? Kali ini tidak hanya gagal menang tender, Fu Group juga melarang kami ikut tender. Ayah, aku juga tidak tahu kenapa harga dasar Shu Group seharusnya 586.665.000. Tidak tahu kenapa tiba-tiba berubah saat itu. Ayah, kakak, apakah adik Qingwan mencuri harga dasar kakak dan memberitahu Shu Group sehingga Shu Group mengubah harga dasarnya? Pasti. Kalau tidak, bagaimana mungkin wanita itu bisa bekerja di perusahaan Shu? Dia benar-benar pengkhianat. Untung dulu tidak mengizinkannya kembali. Adik Qingwan pasti tidak sengaja. Ayah, jangan marah. Baozu, saat ini jangan membelanya lagi. Ayah, masalah ini kita pasti tidak akan diam saja. Mulai hari ini, semua proyek yang akan ditandatangani keluarga Shu, kita rebut dengan menurunkan penawaran. Baik. Shu Qingwan, ayah sudah mulai menyerang perusahaan Shu. Kamu dan perusahaan Shu sudah tamat. Langkah pertama balas dendam kita terhadap keluarga Su berhasil. Ayo minum untuk merayakannya. Berdasarkan pemahamanku tentang keluarga Shu, setelah mereka dirugikan, mereka tidak akan diam saja. Mereka pasti akan merebut proyek-proyek lain perusahaan Shu. Direktur Shu, perusahaan Xinjiang baru saja memberitahu bahwa penawaran keluarga Shu lebih rendah dari kita. Mereka memutuskan bekerja sama dengan keluarga Shu. Ternyata benar dugaan Nona Shu. Direktur Shu, jika Anda percaya padaku, biarkan saja keluarga Shu merebutnya. Tunggu sampai waktunya tiba. Aku jamin akan memberikan pukulan mematikan pada keluarga Shu. Anda tidak hanya membantuku melakukan pengkhianat, tetapi juga memenangkan tender perusahaan Fu. Tentu aku percaya pada Anda. Pak Su, semuanya sudah selesai. Pak Shu, Masuk. Nona Su, saya baru saja ingin mencari Anda. 10 hari ini, keluarga Shu merebut belasan proyek kami. Semua orang bilang, perusahaan kami akan bangkrut. saya datang justru untuk hal ini, Pak Shu. Saya harap Bapak menyebarkan kabar bahwa Shu Group menghadapi kebangkrutan dan ingin membeli 20% saham atas nama Takeshita Shun untuk bangkit kembali. Dengan sikap keluarga Shu, mereka pasti akan ikut menawar. Saat itu, kita tinggal menaikkan harga hingga tertinggi dan biarkan mereka yang menang. Nona Shu, saham Takeshita Shun, harga lelang dasarnya adalah 6 miliar. Perkiraan nilainya 9 miliar. Selama keluarga Shu tidak melebihi 9 miliar, mereka pasti untung. Mengapa kita harus menyerahkannya pada mereka? Nanti, Anda akan tahu alasannya. Ayah, kabar baik. Shu Group, karena terlalu banyak proyek yang kami rebut menghadapi kebangkrutan. Mereka berencana 3 hari lagi membeli saham Takeshita Shun untuk bangkit kembali. Bangkit kembali? Su Xiangxi bermimpi. 2 hari ini, konversikan semua aset kita menjadi dana tunai. 3 hari lagi, saham itu harus kita dapatkan. Saat itu, Shu Group pasti bangkrut. Pada saat itu di seluruh Haicheng, hanya Shu Group kita yang akan mendominasi. Setelah Shu bangkrut, Shu Qingwan si jalang itu tidak akan punya sandaran lagi. Nanti kita bisa perlakukan dia sesuka hati. Adik Qingwan adalah orang dari keluarga Shu. Kalau keluarga Shu bangkrut, apa yang akan terjadi padanya? Dasar pengkhianat, bahkan kalau dia mati, itu bukan urusan kita. Adik Qingwan, aku dengar dari kakak sulung bahwa perusahaan Shu akan bangkrut. Benarkah? Shu Qingwan, aku sarankan kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin setelah perusahaan Shu bangkrut nanti, kami bisa memberimu sedikit sisa makanan. Jangan bilang perusahaan Shu tidak akan bangkrut. Bahkan, jika benar-benar sampai ke tahap itu, aku lebih baik mati kelaparan daripada memohon padamu. Kamu tidak akan mati kelaparan. Sama aku masih punya sesuap nasi, kamu akan mendapat semangkuk sup. Hubungan Shu Qingwan dan Shu Xiangxi ternyata sangat baik. Tidak, aku harus memecah belah mereka. Maaf, Direktur Shu, karena adik Qingwan membuat ayah dan kakak sulung marah.
Mereka baru menargetkan perusahaan Shu dan menyusahkanmu. Kamu kira aku tidak tahu, kamu tampaknya minta maaf. Tapi sebenarnya memecah belah, sangat licik. Lelang seharusnya menempatkanmu sebagai pelayan, khusus untuk menyeduh teh. Direktur Shu, apakah adik King Wan mengatakan sesuatu padamu hingga membuatmu salah paham padaku? Direktur Shu, kamu keterlaluan dengan kakak sulungmu di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Tidak seberlebihan kamu, dulu Nona Shu dibawa keluar olehmu dan hilang setelah dia kembali. Kamu tidak merasa sedikit pun bersalah padanya. Bahkan lebih memihak Shu Baozhu, seorang orang luar. Benar-benar makhluk yang tidak berperi kemanusiaan. Shu Qingwan, kamu berani menceritakan urusan keluarga Shu kepada orang luar. Membuat kami malu. Memang pengkhianat. Kalau Shuzi berani melakukannya, apa masih takut orang tahu? Kamu! Setelah sahamnya dibeli, baru ajari dia pelajaran. Karena beberapa alasan, saya terpaksa melelang 20% saham atas nama saya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Anda dalam lelang saham saya. Lelang saham Tuan Takeshita resmi dimulai. Harga pembukaan 6 miliar. Kenaikan tawaran minimal 100 juta. Silakan mulai. 6,1 miliar. 6,2 miliar. 6,23 miliar. 6,3 miliar. 7 miliar. 7,1 miliar. 8 miliar. Aset di tangan Susan, sekitar 5 miliar. 8,01 miliar. Masih perlu mengatur dana likuiditas perusahaan. Dia mungkin tidak akan ikut. Suzanne memang tidak akan ikut, tapi Suzeyu dan yang lain akan membujuknya. 8,01 miliar. 8,1 miliar. Ayah, aku sudah memiliki semuanya. Keluarga Shu hanya mengumpulkan 8 miliar. Asalkan kita tambah 10 juta lagi. Saham ini pasti milik kita. Saya perlu memobilisasi dana perusahaan dalam jumlah besar. Risikonya terlalu besar. Ayah, ini satu-satunya kesempatan kita. Akan sulit untuk menjatuhkan mereka lagi di masa depan. Ayah, mari kita beli dulu saham Tuan Takeshita. Nanti saat keluarga Shu bangkrut, kita jual kembali sahamnya. Total perkiraan nilai saham 9 miliar. Kita pasti untung. Zeyu dan Baozu benar. Ayo, kita menawar saham ini. Baiklah, aku ikut kalian. 2 miliar 100 juta. Kalau berani, tambah lagi harganya. Shu Qingwan. Tambah ya, tambah. Nona Shu, total semua aset saya hanya 8 miliar. Kami tidak bisa menambah. Keluarga Shu menawar 8 miliar 100 juta. Ada yang menambah lagi? 8 miliar 100 juta. Pertama. Terjual. Adik King Wan, kalau keluarga Shu tidak mendapatkan saham ini, mereka akan bangkrut. Bagaimana kamu nanti? Keluarga Shu belum menandatangani perjanjian pengalihan saham. Siapa pemilik sahamnya masih belum pasti. Tuan Shu, ini kontrak pengalihan saham. Tolong ditandatangani. Transfer uangnya. Saham ini menjadi milik Anda. Tuan Takeshita, mengapa terburu-buru menandatanganinya? Apakah ada masalah dengan kontrak saham ini? Ingin segera melepasnya? Aku sudah susah payah menjebak Suzhen. Jangan sampai usaha ini sia-sia. TN, Takeshita, karena TNN Shu tidak mau menandatangani kontrak, lebih baik Bapak jual saja saham ini seharga 8 miliar. Kepada grup Shu kami. TN, Takeshita, jika Bapak menjualnya kepada kami, saya akan segera transfer. Siapa bilang aku tidak mau menandatanganinya? Asisten Yang, segera transfer dari rekening perusahaan. 8 miliar 100 juta ke rekeningku. Enshu, 8 miliar 100 juta adalah semua. Dan likuid di rekening perusahaan. Apa gunanya Bapak mentransfernya? Banyak tanya. Cepat transfer. Uang sudah masuk. Tenshu, saham ini sekarang milik Bapak. Shu Qingwan, kamu sekarang lebih baik berlutut dan membungkuk 100 kali kepada kami. Sekarang grup Shu tidak bisa melindungimu. Mungkin kami masih bisa memberimu jalan keluar. Ya, lebih baik kamu membungkuk saja. Lagi pula tidak ada ruginya. Kalian. Tinggal 1 menit lagi. 20 detik. 5, 4, 3, 2. Siapa Suzhen? Saya? Kami dari kepolisian kota Haicheng. Kami menerima laporan. Takeshita Jun memasukkan dokumen kepemilikan saham dan melelang 20% sahamnya kepada Anda. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Apa? Dokumen saham itu palsu? Itu tidak mungkin. Ini adalah bukti kejahatan Takeshita Shun. Dan bukti pembekuan aset. Jika surat saham Takeshita Shun ini palsu, apakah 8 miliar saya masih bisa dikejar kembali? Takeshita Shun sudah kabur ke luar negeri dengan uangnya. Menurut kasus sebelumnya, kemungkinan besar tidak bisa dikejar kembali. Bersiaplah secara mental. Shu Qingwan,
Kamu dan Takeshita Shun bersekongkol menipu saya ya? Pak Polisi, Shu Qingwan adalah kaki tangan Takeshita Shun. Saudara polisi, saya bersedia bekerja sama dengan penyelidikan. Maaf, saya tahu dari mulut kalian di kehidupan sebelumnya tentang pemalsuan surat saham Takeshita Shun. Bagaimanapun penyelidikannya, tidak mungkin bisa menyasar saya. Tidak ada hubungan antara Takeshita Shun dan Shu Qingwan. Tuan Su, Anda salah. Tidak mungkin. Penyelidikan kami tidak mungkin salah, Tuan Su. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Sekali tebas menipu Suzian 8 miliar 100 juta, termasuk semua dana likuid perusahaan. Nona Shu, hebat sekali. Saya penasaran, bagaimana Anda tahu surat saham Takeshita Shun itu palsu? Hubungan saya dengan Tuan Fu cukup baik. Dia yang memberitahu saya. Saya mau menerima telepon. Kalian main dulu dengan Kakak Zhang Yuwei, ya? Nona Shu, sudah lihat topik panas belum? Coba Shu dan putra sulung keluarga Lin akan menikah. Keluarga Lin dan keluarga Shu kerjasama dengan kuat. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan kirim 2 foto padamu. Kamu kirim ke media. Pastikan mereka tidak bisa bekerja sama. Dulu cuma foto asal-asalan. Tak disangka sekarang jadi sangat berguna. Jangan yang ini, yang itu lebih baik. Benarkah? Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan darah, secara hukum mereka adalah kakak adik, tapi mereka tidur bersama. Tidakkah itu menjijikan? Bos keluarga Su bahkan tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik. Mungkin produknya juga tidak bagus. Saya memutuskan untuk tidak akan membelinya lagi. Yang paling sial adalah putra sulung keluarga Lin. Ternyata dijodohkan dengan seorang wanita yang pernah tidur dengan kakak angkatnya. Keluarga Lin sudah mengeluarkan pernyataan membatalkan perjodohan putra sulung dengan Shu Baozu, serta membatalkan kerja sama kedua perusahaan. Nona Shu ini benar-benar hebat. Sekarang tidak hanya keluarga Lin membatalkan perjodohan dan kerjasama, citra keluarga Shu juga rusak parah. Sahamnya sudah turun 10 poin. Mereka sebelumnya ditipu oleh Takeshita Shun, rugi lebih dari 8 miliar. Jika terus turun seperti ini, pasti bangkrut. Susan tidak akan tinggal diam melihat keluarga Su bangkrut. Dia akan mengambil tindakan. Dia sudah siap langsung untuk meminta maaf. Aku akan lihat. Para investor keluarga Shu, mitra pulau, seluruh karyawan, dan teman-teman yang memperhatikan masalah ini. Saya Suzanne. Hari ini saya bersama istri saya dan anak saya meminta maaf kepada semua. Saya telah membesarkan Su Baoshu dengan penuh kasih sayang selama 18 tahun. Aku selalu menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Aku tidak pernah menyangka dia bisa begitu tak tahu malu. Menggoda kakak laki-lakinya ya. Ini salahku yang tidak mendidiknya dengan baik. Aku minta maaf kepada semua orang. Selama ini, aku selalu melakukan Shu Baozu sebagai adik perempuanku sendiri. Tapi dia tak tahu malu. Dia naik ke tempat tidurku saat aku mabuk. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Shu Baoshu telah mengkhianati kepercayaan keluarga kami. Dengan melakukan hal memalukan ini, kami tidak akan mentolerirnya. Di sini aku umumkan. Mulai sekarang, keluarga Su memutuskan semua hubungan dengannya. Shu Baozu benar-benar tak tahu malu. Beberapa waktu lalu, di upacara wisuda, dia sengaja merusak gelang anak kandung keluarga Shu untuk mencari masalah. Sekarang dia memanfaatkan. Kakak angkat yang mabuk untuk naik ke tempat tidurnya, aku tahu hal ini. Akhirnya membuat anak kandung keluarga Su. Dan keluarga Su tidak mengakui hubungan kerabatan. Astaga, anak kandungnya benar-benar malang. Semua orang begitu memperhatikan Shu Qingwan. Jika kita mencari Shu Qingwan untuk mengakui hubungan keluarga, lalu berpura-pura menderita saat dia menolak, pasti bisa memperbaiki citra perusahaan. Qingwan adalah putri kandung saya. Saya selalu ingin mengakuinya, tapi sebelumnya saya tertipu oleh Shu Baozu dan salah paham padanya. Besok, kami akan pergi memohon Qingwan untuk mengampuni kami. Semoga kali ini dia mau mengakui kami. Permusuhan yang bisa ada antara ayah, ibu, dan anak kandung, Shu Qingwan pasti akan mengakui kalian. Pengakuan keluarga besok pasti saya perhatikan. Untuk melindungi Suzeyu, kalian mendorong Su Baozu keluar. Sebagai tameng, cinta kalian padanya juga hanya segitu saja. Shuzhen, untuk memperbaiki citra perusahaan, tidak hanya menyerahkan semua tanggung jawab hubungan terlarang pada Su Baozu, besok juga akan menyeretmu ke dalam masalah. Nona Shu, bagaimana kalau kamu bersembunyi saja? Bersembunyi bisa sementara, tidak selamanya. Dan lagi, saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Orang itu sepertinya anak angkat keluarga Shu Baozu. Kalian salah kenal, saya bukan Shu Baozu. Saya tidak salah kenal. Kamu memang Shu Baozu? Iya juga, berani-beraninya merangkak keranjang kakak angkat yang mabuk. Su Baozu, kamu sungguh tidak tahu malu.
agar orang tua angkat tidak mengakui anak kandung mereka. Kamu memfitnah anak kandung itu menyakitimu. Benar-benar tidak tahu malu. Hantam mati kamu, wanita tidak tahu malu ini. Hantam dia. Hantam wanita tak tahu malu ini. Keluarga Shu menimpakan tanggung jawab hubungan terlarang ini padamu, membuatmu menjadi korban doxing. Sementara mereka, demi reputasi perusahaan, pergi ke grup Shu untuk mengakui Shu Qingwan sebagai keluarga. Shu Baoshu, apa kamu rela? Aku tidak rela. Aku akan membalas dendam pada keluarga Shu. Qingwan, Shu Baoshu datang ke grup Shu. Shu Baozu datang. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Qingwan, sebelumnya, Shu Baozu memfitnahmu, menganiaya dia. Kami percaya itu benar. Jadi kami tidak mengakui kamu. Kami salah. Kami sudah mengusir Shu Baozu. Kamu pulang bersama kami. Ya. Qingwan, ibu salah. Maafkan ibu. Pulang bersama ibu. Ya. Ibu bersumpah, pasti akan mengganti semua kekurangan selama 20 tahun ini padamu. Qingwan, tidak. Adik, kakak selama bertahun-tahun ini selalu merindukanmu. Pulanglah bersama kami. Kita sudah memutuskan hubungan keluarga. Ada tanda tangan Tuan Su di atasnya. Iya, karena disesatkan Shu Baozu. Kami baru menandatanganinya. Oh iya, Qingwan. Kami benar-benar sudah tahu salah. Kumohon, pulang bersama kami. Ya. Nona Shu, orang tuamu sudah memohon seperti ini padamu. Kamu masih tidak bergeming? Apakah kamu terlalu kejam? Apa yang harus Nona Su lakukan untuk memaafkan orang tuamu? Keluarga Shu sungguh malang. Anak angkat menusuk mereka dari belakang. Anak kandung tidak mengakui mereka. Beli lebih banyak produk di bawah naungan Shu. Dukung Shu Group. Tindak pembunuhan, Zeyu! Shu Baozu! Zeyu! Zeyu, cepat bangun! Zeyu, jangan nakut-nakuti ibu! Zeyu! Mati! Kenapa bisa begini? Di kehidupan sebelumnya, demi Shu Baozu, kamu mengurungku di gudang sampai mati terbakar. Di kehidupan ini kamu dibunuh oleh Shu Baozu. Apakah ini karma untukmu? Shu Baozu, mengapa kamu membunuh Shu Zeyu? Shu Zeyu mabuk dan memperkosa saya. Semuanya atas perintah Shu Zhen. Semua masalah dibebankan pada saya sendiri. Membuat saya dibully di internet. Bukankah dia pantas mati? Apa? Bagaimana mungkin Pak Shu melakukan hal seperti itu? Kamu pikir Shu Zhen itu orang baik? Dia itu munafik. Sebenarnya dia sudah lama tahu bahwa saya yang memfitnah Shu Qingwan. Dia hanya meremehkan Shu Qingwan yang berasal dari panti asuhan. Jadi, dia selalu melindungi saya dan membiarkan saya mengganggunya. Kamu pikir dia datang sekarang untuk mengakui Shu Qingwan? Dia hanya ingin mendapat simpati untuk memperbaiki citra grup Shu. Ternyata yang bukan orang baik adalah keluarga Shu. Ternyata Shu Baozu yang tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia memfitnah Shu Qingwan dan mengganggunya. Shu Baozu! Diam! Apa? Lao Shu! Cepat panggil ambulans! Cepat! Cepat panggil ambulans! Kondisi Susan sepertinya pendarahan otak. Telepon apa yang membuatnya terstimulasi begitu besar? Saya baru saja mendapat kabar. Saham Shu sudah jatuh. 80% mitra kerja ingin membatalkan kontrak. Grup Shu bangkrut. Pantas saja. Cepat panggil ambulans! Cepat! Baozu! Baozu! Akhirnya aku membalas dendam untuk diriku di kehidupan sebelumnya. Pak Su, tujuan kita sudah tercapai. Kerjasama kita juga sudah selesai. Meskipun kerjasama kita sudah berakhir, aku berharap kamu bisa tetap di Shu Group untuk membantuku. Terima kasih atas apresiasi Pak Su. Tapi aku lebih ingin di panti asuhan, membantu ibu kepala.